Bastion apa namanya Mutiara. Kali-kali di Batu Api itu penuh dengan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bola-bola udah budaya. Hari ini kita ada di Kota Tua Jakarta. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan belusukan di Kota Tua Jakarta, tepatnya di area Glodok ya, daerah Pecinan. Karena temanya adalah Imlek. Jadi dulu yang seperti yang kita tahu, Batavia itu nggak kayak sekarang. Batavia itu namanya Batavia dulu hanya sebatas ini. Nah, ini dulu pusat kotanya. Nah, ini pusat kotanya ini tiap ininya kan ada apa namanya? Ada sudutnya ya. Nah, tiap sudutnya ini punya nama, ada namanya Bastion Intan, terus juga Bastion apa namanya Mutiara, ada namanya Bastion Sapim. Jadi yang namanya dulu Batavia itu pusat kotanya cuma ada di sini. Nah, seperti ini pemukiman biasa. Jadi ada namanya di dalam benteng dan di luar benteng. Yang luar benteng itu kan namanya Intramuros ya, atau disebut Komandan. Jadi yang disebut Batavia itu cuma ada yang dalam benteng aja. Jadi Batavia itu dikelilingi oleh tembok benteng dan banyak kanal, makanya disebut dengan Venesia dari timur. Karena banyak kanal-kanal. Nah, kita ada di dalam tembok benteng Batavia. Nah, bentengnya sudah nggak ada, dihancurkan oleh Dendels. Karena Dendels nggak suka kota dikelilingi oleh tembok benteng, dan emang katanya kotor. Udah nggak sehat ceritanya Batavia. Makanya setelah tembok-temboknya dibatain, setelah itu Batavia pindah ke daerah yang sekarang kita kenal, Monas dan sekitarnya itu yang disebut Walter Meiden. Dan di Medan itu pusat pemerintahan yang baru. Jadi ibu kota sudah berpindah dari zaman dulu. Sudah beberapa kali gonta-ganti ibu kota. Di sini pindah ke Jakarta Pusat, terus pindah ke gesernya Istana Negara, kemudian nanti akan pindah lagi katanya ke Kalimantan katanya. Nah, tembok-tembok itu dihancurkan oleh Dendels untuk menutupi kanal-kanal dan juga puing-puingnya untuk membangun istananya dia. Ya sekarang jadi gedung Kemenkyu, Aham Aramis. Nah, kita berada di dalam tembok benteng. Kalau di luarnya kayak gini bentuknya, lukisan dari Johannes Rach gitu. Ini dilihat dari sana. Dari mana ya? Dari gedung yang warna putih sana. Itu yang ada tingkat HP-nya. Nah, di temboknya itu pasti ada pintu untuk masuk, akses masuk. Nah, nama jalan ini ada nama jalan pintu besar, diambil dari pintu yang sangat besar. Sampai sekarang disebut dengan pintu besar karena ada pintu yang besar. Nah, ini kita sudah merekonstruksi ulang kurang lebih kayak gini posisinya. Kayak gini. Jadi di samping sana itu stasiun kota, di tengah-tengahnya ada tembok benteng Batavia dan akses utama untuk masuk ke Batavia. Kurang lebih tingginya setara gedung Museum Mandiri. Itu Museum Mandiri dulu belum ada ya. Kita menuju ke depan Museum Bank Indonesia yang ada di Kota Tua ya. Ini salah satu pusat kota ya, karena Jakarta itu ternyata sudah berpindah 3 kali pusat kotanya. Yang pertama di area Kota Tua ini, kemudian menuju ke yang area mana itu lapangan benteng ya namanya, lapangan banteng atau benteng itu, dan yang terakhir ada di sekarang di utaranya Monas. Bagaimana Kak Ika? Menyenangkan. Menyenangkan. Semoga tidak hujan ya. Amin. Harapannya apa hari ini? Harapannya kepada Mas Danu? semakin banyak share informasi.
Oke. Agar yang tahu bukan anak-anak sejarah aja, Nah, tapi semua kalangan. Mulai dari anak muda yang pastinya. iya. Makasih Kak Ika. Oh, ada Mbak Vita nih jauh-jauh dari Malang. Bagaimana? Sudah berapa kali ikut kegiatan ini? Kalau di Jakarta baru kali ini. Oh, baru pertama ya? Iya. Oke. Pengen lihat apa Kak hari ini? Keliling kota tua, lihat bangunan-bangunan bersejarah. Siap. Oke, kita dengerin dulu. Ada yang penjelasan. Jalur tram. Jalur tram. Ceritanya, walaupun aslinya posisinya berjauhan, nggak sedempet itu. Kalau dempet kayak gitu, gerbong atas gerbong saling dempet-dempetan, dari belakang gitu. Jadi sebenarnya jalur tram itu memang dua, apa ya, seberangan, tapi nggak sedempet itu. Kelihatan jalur tramnya? Nah, dihilangkan zamannya Soekarno, Pak Presiden Soekarno, karena mengganggu lalu lintas Jakarta. Nggak dihilangkan tapi dikubur. Jadi kalau teman-teman semua nggak ada kerjaan, dicabut dari garis aspal di Jakarta. Gitu. Sama-sama. Yuk kita sini dulu. Oke, kita lihat. Masih ada rel bekas jalur tram yang dibilang Mas Danu tadi ya. Ini masih ada jalur tramnya itu. Nah, ini yang dibuka untuk contoh edukasi. Sebenarnya di dalam ubin-ubin atau lantai jalan ini masih banyak. Jadi kita berada di Kali Besar. Mengapa Kali Besar? Karena kapal-kapal galeon, kapal-kapal besarnya VOC itu bisa masuk ke sini. Dan dulu lebih besar lagi kalinya, gitu. Dan besarnya itu ada rumah Gubernur Jenderal warna merah. Oh, yang Toko merah. itu. Iya, sebut toko merah. Pada dulunya adalah rumah Gubernur Jenderal. Siapa? Nah, kalau teman-teman semua mau nyantai-nyantai kongko-kongko, nongkrong itu ada di sana kafenya, baru aja dibuka. Gitu. Nah, jembatan ini jembatan baru, tapi di bekas jembatan yang lama. Dulunya ada jembatan lama dan ada strukturnya, masih ada struktur dan fondasinya. Omaleden. Omaleden itu adalah wilayah di luar tembok Batavia. Jadi gitu gambarannya. Jadi kelihatan bangunan-bangunan pecinannya. Gitu. Karena ketika sesudah 1940 itu ada pembantaian Tionghoa. 1940 itu ada peristiwa. Yang 1940 ada pembantaian Tionghoa. Dan itu semua orang etnis Tionghoa di dalam tembok benteng itu semua di lukisan Johannes Kah itu kelihatan bahwa beberapa kali-kali di Batavia itu penuh dengan jenazah. Terakhir full jenazahnya. Dan itu hanya di Batavia, tapi di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Apa ya? Jadi kan bisa dibilang ini adalah organisasi Tionghoa modern ya. Jadi apa namanya, setiap suku itu biasanya dia punya perkumpulannya sendiri. Kalau orang Tionghoa ini punya PKK, kalau orang Arab punya Jamiatul Khair. Nah, kalau yang Jamiatul Khair itu sampai sekarang masih ada sekolahannya pun masih ada di Tanah Abang kan masih. Jadi kalau yang PKK ini